Selamat siang, Bu Cindy dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum Data Warehouse kami yang berjudul Test Skills and Salary di tahun 2022 sampai 2024. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami itu ada Charlie, saya sendiri Suci, Jason Ronaldo, dan Stephen Ronaldi. Oke, di bagian pendahuluan, yang pertama, industri teknologi ini tentu sangat berkembang pesat ya di era sekarang, apalagi sehingga menciptakan suatu kebutuhan yang besar akan transparansi gaji tentunya dan pengembangan skill yang relevan. Nah, memahami tren gaji dan kompetensi teknologi ini menjadi krusial bagi pekerja dan perusahaan. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep data warehouse melalui analisis data gaji dan skill di bidang teknologi pada tahun 2022 dan 2024. Oke, rumusan masalah yang kita ambil di sini ada 6 poin. Yang pertama itu jabatan atau job apa yang memiliki rata-rata gaji tertinggi dalam industri teknologi. Kemudian kategori skill apa yang paling banyak diminati dan memberikan dampak gaji terbesar bagi profesional teknologi. Kemudian lokasi mana yang menawarkan standar kompensasi paling kompetitif di pasar global. Apakah status kerja remote berpengaruh signifikan terhadap besaran gaji dibandingkan kerja onsite. Kemudian yang kelima, bagaimana suatu tren perubahan gaji di industri teknologi tersebut selama periode 2022 hingga 2024. Dan yang terakhir adalah seberapa kuatnya korelasi antara tahun pengalaman kerja dengan tingkat kompensasi yang diperoleh. 3 rumusan masalah utamanya itu ada di 3 poin pertama, yaitu terkait jabatan atau pekerjaan atau job, kemudian kategori skill, dan lokasi. Oke, landasan teori yang pertama kita akan membahas OLTP versus data warehouse. Apa sih data warehouse itu? Data warehouse ini suatu gudang penyimpanan data ya, yang terintegrasi dan dirancang untuk keperluan analisis. Kemudian data-data itu dikumpulkan dari berbagai sumber, diproses, kemudian disimpan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dari data-data tersebut yang sudah disimpan. Kemudian yang dikumpulkan, itu yang dinamakan data warehouse. Sedangkan untuk OLTP sendiri, yaitu Online Transaction Processing, di mana bagian ini menangani transaksi operasional harian secara real time dengan data terkini. Data warehouse menyimpan data historis terintegrasi untuk dianalisis. Data warehouse ini sebagai OLTP. Untuk data OLTP sebagai sumber datanya, di mana di situ ada transaction, dan data warehouse sebagai OLAP analisis. Jadi urutannya adalah OLTP dulu baru ke OLAP. Di mana di OLTP itu ada data-data, kemudian naik ke OLAP untuk dianalisis. Oke. Nah, landasan teori yang kedua itu terkait ETL dan star schema. ETL ini merupakan singkatan dari Extract, Transform, and Load, yaitu suatu proses pengambilan data dari sumber transformasi ke format yang sesuai dan melakukan load atau pemuatan ke data warehouse. Star schema sendiri ini merupakan struktur data yang terdiri dari satu tabel fakta di pusat yang terhubung ke beberapa tabel dimensi. Jadi ada satu tabel fakta, kemudian terhubung ke beberapa tabel dimensi. Kalau di kasus test skill and salary ini, tabel fakta tentunya ada terkait tabel fact salary, kemudian ada dim-dim dan dimensi job, waktu, lokasi, perusahaan, skill, dan sebagainya. Nah, ini bentuk dari star scheme terkait test salary and skills, dimana kita lihat di sini hierarki itu ada survei, waktu, perusahaan, lokasi, job, skill, dan ada 2 measure di dalam table factor tersebut, yaitu
gaji, dan pengalaman tahun. Nah, kemudian dari primary key yang ada di tabel fakta tersebarlah menjadi sebuah dimensi, di mana masing-masing memiliki variabel lain ya, seperti dim waktu. Primary key-nya itu yaitu waktu key, kemudian ada tahun di dalamnya, kemudian ada kuartal, semester. Untuk tim perusahaan ada nama perusahaan, kemudian untuk dim lokasi ada kota, negara, region. Dim job ada nama jobnya, terus job level, dan sebagainya. Kemudian ini adalah tabel fakta. Tabel fakta di sini ini merupakan tabel dari start scheme yang sebelumnya ya. Ini tabel faktanya. Tabel fakta ini untuk studi kasus tes salary kami yaitu dinamakan fact_salary_survey, di mana di dalamnya menyimpan suatu measure terukur, yaitu gaji dan pengalaman terhubung ke semua dimensi. Kemudian untuk dimensinya ada 5, yaitu dim job, atributnya ada pekerjaan, nama job, level, job family, yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sampai dim skill, yaitu ada atribut keahlian, kategori, type, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah OLAP, yaitu online analysis processing, yaitu suatu teknologi untuk menganalisis data secara interaktif. Di dalamnya ada slice, dice, roll up, drill down. Untuk pengertiannya masing-masing adalah slice itu untuk memfilter data berdasarkan satu dimensi. Misal untuk tahun 2003 saja, jadi kita memfilter data gaji di tahun 2023 itu bisa pakai metode slice. Kemudian untuk dice yaitu memfilter berdasarkan 2 atau lebih dimensi sekaligus. Kemudian ada roll up yang menggabungkan data ke level yang lebih tinggi, misalnya dari kota ke negara. Drill down itu merinci data ke level yang lebih rendah, kebalikannya dari roll up. Nah, contoh dari roll up sendiri bisa yaitu rata-rata gaji per tahun, kemudian drill down di breakdown lagi jadi rata-rata gaji per kota misalnya. Gitu. Kemudian database OLTP menjadi sumber data. Terdiri dari 5 tabel dengan fungsi masing-masing sebagai berikut. Salary survey, job, company, location, dan skill set. Nah, ini merupakan query implementasi di mana kita menggunakan select, kemudian memanggil ID, survey, nama job, level dari table stage salary survey. Output yang dihasilkan adalah seperti ini, menampilkan data salary and survey ya. Dari surveinya 25 survei, nama job ada product manager, data engineer, manager, data analyst, data scientist. Level surveinya level si responden, maksudnya itu ada junior, mid, manager, staff. Kemudian perusahaannya dari beberapa perusahaan tertentu ya, ada Bank Mandiri, Shopify, Cgroup, Gojek. Kemudian kotanya tersebar di Kuala Lumpur, Bangkok, Berlin, Sydney. Kemudian ada kolom pengalaman tahun di mana si responden ini bekerja di sana sudah berapa tahun dengan skill tersebut, seperti itu. Kemudian untuk skills adalah deskripsi terkait keahlian-keahlian yang dimiliki oleh responden. Kemudian kolom gaji yang sangat penting karena ini menjadi bahan analisis kita yang utama. Kemudian untuk remote itu hanya atribut dan tahun survei, itu dari 2022 sampai 2024. Nah, kemudian kita masuk ke grand table fakta. Grand table faktanya kita itu kita buat sebagai fact_salary and survey. Nah, grand ini kita definisikan sebagai satu baris sama dengan satu responden dalam satu survei gaji pada tahun tertentu. Jadi satu baris pertama itu merupakan satu responden dalam satu survei. Survei 1, responden pertama, dan ada survei gaji yaitu 14 juta di tahun 2022. Begitu pula seterusnya.
pendesain data warehouse yang kemudian adalah membuat tabel dimensi. Untuk membuat tabel dimensi, kita menggunakan query create table, kemudian kita namakan dan tabel dimensi tersebut team_job. Kemudian manggil job key-nya sebagai primary key, nama jobnya varchar kita isi 255, kemudian job family, level. Nah, berikut adalah outputnya. Jadi untuk di tabel dimensi job atau dim job, kita menampilkan hasil tabelnya menggunakan query select bintang from nama tabel yang kita buat tadi, yaitu dim_job, di mana isinya ada job key yang hanya sampai 20, kemudian nama-nama jobnya, kemudian levelnya, dan sebagainya. Oke, kemudian ada tabel dim lokasi. Tabel dim lokasi ini kita create dengan menggunakan query create table dim_lokasi. Dan hasilnya seperti pada tampilan pada layar, di mana ada lokasi key lokasi 10 data, tidak ada yang duplikat, masing-masing adalah satu, yaitu di Berlin, Bangalore, Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, San Francisco, Amsterdam, London, Jakarta, Sydney. Oke, kemudian di perusahaan ini menginformasikan membuat tabel dimensi untuk terkait nama-nama perusahaan yang tadi di awal, tempat di mana responden tersebut kerja gitu ya. Jadi ada 11 perusahaan dari total 25 data. Di awal tadi ada total 11 perusahaan. Kemudian untuk dim waktu, kita karena hanya datanya 2022 sampai 2024, jadi waktunya yang kita buat adalah hanya ada 3 key, 2022, 2023, dan tentunya 2024. Kemudian dim skill. Nah, selanjutnya untuk pembuatan tabel fakta, kita pakai query create table fact_salary survey, kemudian survey ID menjadi primary key, dan ini hasil dari query tabel fakta tersebut. Berdasarkan tampilan yang ada untuk tabel fakta ini hanya merupakan key-nya saja yang diambil, tidak berbentuk data. Daftar measure yang ada pada tabel fakta, yaitu kita punya 2 measure utama. Ada gaji _IDR dan pengalaman _tahun. Dari dua measure tersebut, kita buat calculate measure dengan membuat rumus tertentu untuk menganalisis dari measure tersebut kita bisa mendapatkan insight baru lah dari hasil calculate measure tadi. Nah, dari 2 measure utama, gaji dan pengalaman tahun, itu dari gaji sendiri, calculate measure kita adalah mencari gaji harian, gaji per jam, gaji per tahun pengalaman, rata-rata gaji per skill. Kemudian untuk calculate measure dari pengalaman tahun itu merupakan rata-rata gaji per level jabatan. Bisa dilihat di sini gaji harian per responden menggunakan rumus gaji _IDR dibagi 22. 22 itu kita asumsikan 1 bulan kerja, 1 responden itu ada 22 hari. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui besarnya kompetensi yang diterima responden setiap hari kerja dan memudahkan adanya perbandingan tingkat pendapatan antar jabatan, lokasi, perusahaan dalam 1 hari. Kemudian gaji per jam per responden. Kita menggunakan rumus gaji _IDR dibagi 173, di mana 1 bulan itu kita asumsikan ada 173 jam.
digunakan untuk mengukur nilai kompensasi per jam sehingga dapat membandingkan efektivitas pendapatan antar si profesi satu dan profesi lain dan tingkat senioritas secara lebih rinci. Kemudian gaji per tahun pengalaman. Kita menggunakan rumus gaji yang sudah ada dibagi pengalaman tahun. Fungsinya untuk menganalisis hubungan antara pengalaman kerja dan kompensasi yang diterima dan menunjukkan nilai ekonomi yang diperoleh untuk setiap tahun pengalaman yang dimiliki responden. Jadi kita bisa tahu nih untuk pengalaman untuk tahun pengalaman sekian itu gaji yang didapatkan berapa banyak sih gitu. Kemudian ada gaji per skill, gaji per jam responden untuk mengidentifikasi skill yang memiliki nilai pasar tertinggi. Terus ada rata-rata gaji per level jabatan. Jadi kita bisa menganalisis pengaruh tingkat senioritas terhadap kompensasi yang diterima oleh profesional teknologi. Kemudian berikut adalah hasil query dari Calculate Measure, gaji harian per responden, gaji bulanan dari survei ID nomor 21, yaitu dengan job sebagai ML Engineer, gaji bulanannya ada di 120 juta, kemudian dibagi kalau gaji hariannya itu ada di 545 juta. 54 juta ya, 50 juta sekian. Untuk jamnya kita bisa lihat di picture sebelahnya, yaitu gaji 14 juta ya per bulan. Per jamnya itu kita bisa lihat dia dapat 88.000 ya. Kemudian untuk gaji per tahun pengalaman itu di nominal 812.7415 rata-rata gaji per skala responden. Kemudian ada rata-rata gaji per level jabatan, outputnya seperti berikut. Staff manager di 96.200.000 rata-ratanya untuk staff. Manager 61.250.000, senior 55 juta, mid 27 juta, junior 13 juta. Kemudian untuk selanjutnya adalah masuk ke bagian proses ETL, bagian ekstrak. Ekstrak sendiri merupakan langkah awal menjadi langkah pertama nih dalam proses ETL. Dari data 25 baris tadi diambil data yang mencakup informasi gaji, skill, lokasi, waktu, dan data responden lainnya. Kemudian data sumber ini menjadi fondasi utama untuk proses transformasi dan pemuatan ke dalam data warehouse. Oke. Di sini pada proses ETL atau ekstrak, data ini diekstrak dari sistem survei gaji dan dimuat ke tabel STJ atau staging _salary _survey yang fungsinya sebagai staging area sebelum proses transformasi. Kita buat tabel staging ini dengan melakukan query create table STG salary survey. Kita ambil ID, nama job, dan sebagainya yang dibutuhkan. Kemudian hasil ekstraknya tersebut menghasilkan 25 baris data dengan rentang gaji 10 juta hingga 120 juta. Proses yang kedua yaitu proses transform. Transform ini mengubah data mentah menjadi format yang siap dimuat ke dalam data warehouse. Yang pertama dilakukan yaitu ada konversi tipe data, pembersihan data, normalisasi gaji, sehingga pemetaan data ke tabel dimensi. Jadi data tersebut ketika dilakukan transform, data sudah bersih, tidak ada yang error, tidak ada yang duplikat, dan semua satuan atau mata uangnya itu seragam, sehingga datanya bisa jelas terlihat. Nah, untuk tahun itu dicocokkan ke dimensi waktu menggunakan query join. Kemudian untuk kota
dicocokkan ke dimensi lokasi via join juga dari data lokasi key. Kemudian untuk gaji ditarik sebagai nilai numerik rupiah. Kita satuannya menggunakan rupiah. Kemudian proses ETL yang terakhir adalah load. Tahap load ini merupakan proses pemasukan data yang telah ditransformasi ke dalam data warehouse. Tabel dimensi di load terlebih dahulu sebelum tabel fakta untuk memastikan referential integrity. Kunci surrogate key dibuat menggunakan fungsi raw underscore number. Kemudian data dimasukkan ke 5 tabel dimensi. Jawab lokasi perusahaan, waktu, dan skill. Kemudian data fakta dimuat ke tabel fakta gaji sebanyak 25 baris. Dan proses validasi dilakukan untuk memastikan jumlah baris dan total gaji identik antara data sumber dan tabel fakta. Nah, berikut adalah contoh load tabel dimensi. Yang pertama ada load dim job menggunakan query insert into dim job. Hasilnya adalah terlihat bahwa masing-masing job dan ada informasi terkait level jabatannya ya. Dan di tabel dimensi sama ini untuk melihat lokasi berdasarkan kota. Jadi melakukan load tim perusahaan, tim waktu, tim skill, dan ini adalah tabel fakta. Oke, selanjutnya adalah validasi data. Hasil validasi proses ETL itu untuk memastikan data yang dimuat ke dalam data warehouse tetap konsisten dan akurat dibandingkan dengan data sumber asli. Jumlah baris pada sumber itu ada 25 data atau 25 row. Kemudian ketika di ETL, dilakukan extract, transform, download, jumlah baris masih 25 data. Statusnya adalah data berhasil dimuat ke tabel fakta. Kemudian untuk gaji, total gaji dari sumber awal itu totalnya 1,263 juta ya, sama persis dengan data setelah dilakukan ETL. Ini dia contohnya. Kita bisa lihat dengan query select count bintang as jumlah baris search dari table staging salary survey. Jumlah baris pada search data awal 25, kemudian jumlah baris pada tabel fakta 25. Validasi jumlah baris menunjukkan hasil yang identik, sehingga membuktikan bahwa tidak adanya data yang hilang atau terduplikasi selama proses ETL tersebut. Kemudian untuk nilai gaji juga sama, sudah sesuai. Jadi tidak ada data yang hilang atau berubah selama proses pemilihan data. Kemudian berikutnya adalah analisis OLAP di bagian slice. Kesimpulannya adalah dari total 25 responden tahun 2023 menyumbang 8 responden tersebar di 4 kota, Bangalore, Kuala Lumpur, London, Amsterdam, dan Berlin. 2023 didominasi oleh level junior dan staff. Kemudian untuk yang bagian DICE, ini hasil query DICE berhasil menampilkan data berdasarkan gabungan tingkat jabatan dan lokasi kerja. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pekerjaan teknologi untuk level senior di kota-kota besar di berbagai negara umumnya menawarkan gaji yang tinggi. Selain itu, sebagian besar perusahaan juga sudah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja secara remote. Terlihat ya, kalau 0 itu tidak, berarti 1 itu ya is remote, nilainya ada 0 dan 1. Kemudian rata-rata gaji tertinggi itu ada di San Francisco, kemudian disusul dengan Singapura. Oke. Yang berikut adalah analisis roll up. Ini merangkum data dari level detail ke level yang lebih tinggi. Nah, Amsterdam, dari data tersebut kita lakukan query select tahun, kota, count, bintang as jumlah responden, dan
sebagainya terlihat di layar. Kemudian hasil query-nya itu menampilkan tabel di mana Amsterdam menjadi kota dengan rata-rata gaji tertinggi pada tahun 2023 dan 2024, sedangkan Singapura memimpin pada tahun 2022. San Francisco dan London tetap menawarkan rata-rata gaji yang relatif tinggi pada beberapa tahun, namun tidak secara konsisten. Sementara itu, Bangkok dan Kuala Lumpur menunjukkan fluktuasi rata-rata gaji dari tahun ke tahun, sehingga belum dapat disimpulkan bahwa tren ini memiliki pertumbuhan yang konsisten. Datanya berubah, masih dinamis, belum konsisten. Oke, selanjutnya adalah drill down. Ada 2 level, yaitu melakukan summary per kota dan drill down ke job detail di Jakarta. Drill down menguatkan bahwa angka rata-rata gaji per kota menyembunyikan beberapa variasi antara job title di kota yang sama. Nah, satu angka rata-rata Jakarta dapat tersusun dari berbagai posisi dengan rentang gaji yang sangat berbeda. Kemudian selanjutnya ada query bebas ini kita lakukan perbandingan gaji remote versus non-remote per job level. Hasil query tersebut terlihat bahwa level junior, manager, mid, senior staff, kemudian ada yang remote, ada yang tidak, dan jumlahnya 2, 3, 2, 2, 2, kemudian rata-rata gajinya juga terlihat, di mana di sini ada pola menarik terkait bargaining power pekerja teknologi berdasarkan level senioritasnya. Jika pekerja senior lebih dominan dalam pola kerja remote, hal ini mengindikasikan bahwa pekerja berpengalaman memiliki daya tawar lebih tinggi. Kemudian perusahaan juga perlu mempertimbangkan opsi remote sebagai strategi retensi dan perekrutan talenta senior. Kita bisa lihat rata-rata gaji tertinggi itu ada pada bagian staff ya. Ada 2, jumlahnya 2. Dari 10, 3, 50 dibagi 2. Oke. Yang selanjutnya adalah analisis tren gaji. Untuk mengidentifikasi tren kenaikan atau penurunan yang signifikan sepanjang periode 2022 sampai 2024. Di tahun 2022, ada total 9 responden dengan rata-rata gaji 4944, dengan gaji terendahnya 14 juta dan gaji tertingginya ada di 120 juta. Sedangkan tahun 2023 itu ada total responden 8, rata-rata gajinya 46.250.000 dengan gaji terendahnya 10 juta dan gaji tertingginya 88 juta. Kemudian tahun 2024 sama nominalnya 8 responden dengan rata-rata gaji 56 juta, gaji terendahnya di 13 juta dan gaji tertingginya di 108 juta. Oke, insight bisnis yang bisa kita ambil ada 5. Yang pertama, disparitas gaji berdasarkan lokasi. Perusahaan kota dengan rata-rata gaji tertinggi setiap tahunnya itu ada Singapura, Amsterdam, sedangkan San Francisco dan London termasuk kota dengan gaji tinggi. Kota seperti Bangkok dan Kuala Lumpur memiliki rata-rata gaji yang relatif lebih rendah. Kemudian dominasi rekrutmen junior dan staff tahun 2023. Data tahun 2023 didominasi level junior dan staff, sedangkan level senior sangat terbatas dan hanya muncul di Bangkok. Level senior memiliki sebaran global. Posisi senior tersebar di berbagai kota seperti London, San Francisco, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura. Kemudian Kuala Lumpur sebagai penghubung manajemen Asia Tenggara. Kuala Lumpur menjadi satu-satunya kota yang memiliki data level manager pada seluruh periode 2022 sampai 2024. Oke, Amsterdam dan Sydney sebagai operational support, di mana Amsterdam dan Sydney memiliki data level staff tanpa level junior, senior, ataupun manager. Dari kelima insight tadi ada rekomendasi, salah satunya adalah perusahaan di Asia Tenggara perlu menyusun strategi kompensasi yang lebih kompetitif, baik melalui penyusunan gaji maupun benefit tambahan seperti bonus, tunjangan, equity, compensation agar mampu menarik serta mempertahankan talenta teknologi. Oke, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu yang pertama,
kami berhasil merancang skema yang mendukung analisis data secara multidimensi. Kemudian proses RTL sudah berjalan dengan baik dengan seluruh 25 data berhasil dipindah tanpa kehilangan atau tanpa terduplikasi. Kemudian kita sudah melakukan operasi olah yang menghasilkan insight bisnis dari berbagai perspektif. Kemudian analisis menunjukkan Kuala Lumpur secara konsisten memiliki data level manager pada periode 2022 hingga 2024, sehingga berpotensi menjadi hubungan manajemen di Asia Tenggara. Data warehouse terbukti mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data dibandingkan dengan analisis manual. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan dimensi baru untuk memperluas cakupan data serta mengintegrasikan Power BI atau Tableau untuk membuat dashboard yang lebih aktif, sehingga insight yang dapat tervisualisasi dan dapat tersampaikan dengan jelas. Oke, demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Saya dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.